Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis cluster dari mata kuliah analisis multivariat. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa clustering merupakan salah satu proses pembelajaran tanpa pengawasan yang paling penting yang tugasnya mengorganisir objek-objek ke dalam kelompok yang anggotanya mirip dalam beberapa cara. Nah, clustering menemukan struktur pada suatu koleksi data yang tidak diberi label. Kemudian, suatu cluster adalah kumpulan objek yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan objek-objek yang termasuk dalam cluster lain. Nah, di sini ada raw data, clustering algorithm, kemudian cluster of data, itu strukturnya. Kemudian di dalam clustering saya memberikan contoh ya, di bawah ini menunjukkan bahwa pengelompokan bola-bola dengan warna yang sama. Total terdapat 10 bola yang memiliki 3 warna yang berbeda. Kami tertarik untuk melaksanakan pengelompokan bola-bola dengan 3 warna tersebut menjadi 3 kelompok yang berbeda. Di sini ada 3 kelompok dengan warna yang teracak. Kemudian bola-bola yang memiliki warna yang sama dikelompokkan menjadi sebuah kelompok seperti yang ditunjukkan di bawah gambar ini. Nah, oleh karena itu, kita melakukan pengelompokan data atau membagi sebuah kumpulan data besar menjadi beberapa kumpulan data yang lebih kecil yang memiliki kemiripan tertentu. Nah, kemudian, what is clustering? Apa itu clustering? Nah, secara sederhana, clustering ini artinya mengelompokkan objek-objek yang mirip satu sama lain ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, satu kelompok berisi objek-objek yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan objek yang termasuk dalam kelompok lain. Nah, contoh aplikasi dari pengelompokan itu seperti yang pertama ada pemasaran, yaitu untuk membantu pemasar menemukan kelompok-kelompok yang berada di dalam basis pelanggan mereka. Dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan program pemasaran yang ditargetkan. Nah, kemudian ada penggunaan lahan, yaitu mengidentifikasi area-area penggunaan lahan yang serupa dalam database pengamatan bumi. Kemudian ada asuransi yang tugasnya mengidentifikasi kelompok pemegang polis asuransi kendaraan dengan biaya klaim rata-rata yang tinggi. Kemudian perencanaan perkotaan, yaitu mengidentifikasi kelompok rumah berdasarkan tipe rumah, nilai, dan lokasi geografis mereka. Kemudian yang terakhir ada seismologi, yaitu pusat gempa bumi yang diamati seharusnya dikelompokkan di sepanjang kesalahan dunia. Lalu bagaimana pengelompokan yang baik? Nah, di sini ada metode pengelompokan yang baik untuk menghasilkan kelompok dengan cara yang pertama itu kemiripan yang tinggi di dalam kelompok yang sama, kemudian perbedaan yang rendah antara kelompok. Kemudian definisi yang tepat mengenai kualitas pengelompokan sulit untuk dijelaskan. Nah, itu bergantung pada aplikasinya, pada akhirnya bersifat subjektif. Kemudian distance-based clustering, apa itu distance-based clustering? Nah, ini merupakan salah satu teknik clustering di mana objek-objek dalam dataset dikelompokkan berdasarkan jarak atau kesamaan antara objek tersebut. Nah, pada metode ini, objek yang memiliki jarak yang lebih dekat dengan objek lain akan dimasukkan ke dalam satu kelompok atau cluster. Nah, diberikan beberapa titik dengan jarak antar titik, susunan titik tersebut ke dalam beberapa kelompok sehingga jarak internal harusnya kecil, artinya anggota kelompok harus dekat atau mirip satu sama lain. Kemudian jarak eksternal harusnya besar, artinya anggota kelompok harus berbeda dengan anggota kelompok lain. Kemudian the goals of clustering, tujuan dari clustering yaitu untuk menentukan pengamatan internal pada sekumpulan data tanpa label. Namun bagaimana cara menentukan pembagian yang baik? Tidak ada kriteria terbaik yang mutlak dan tidak tergantung pada tujuan akhir dari clustering. Nah, oleh karena itu, pengguna harus memasok kriteria ini agar hasil clustering sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pada gambar di atas, bagaimana kita tahu solusi clustering terbaik? Untuk menemukan solusi clustering tertentu, kita perlu menentukan ukuran kemiripan untuk kelompok-kelompok dalam data. Nah, untuk solusinya itu kita harus menentukan proximity measures. Nah, untuk melakukan clustering, kita perlu mendefinisikan ukuran kedekatan antara dua titik data. Kedekatan di sini berarti beberapa mirip atau tidak mirip sampel satu dengan yang lain.
Ukuran kemiripan S, XI dengan XK besar jika XI dengan XK mirip. Ukuran jarak atau ketidaksamaan D, XI dengan XK kecil jika XI dengan XK mirip. Ada berbagai macam ukuran kemiripan yang dapat digunakan, yaitu vektor jarak kosinus. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu S X dengan X pangkat I sama dengan X pangkat T X pangkat I per nilai mutlak X dengan nilai mutlak XI. Nah, kemudian ada set Jacob distance dengan rumus J A dengan D sama dengan nilai mutlak A irisan B per nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A irisan B per nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B sama dengan dikurangi nilai mutlak A nilai irisan B. Nah, jika A dan B adalah keduanya kosong, jadi kita mendefinisikan J A dengan B sama dengan 1. Nah, kemudian ada points Euclidean distance atau Q sama dengan 2 dengan rumus D X dengan X pangkat I sama dengan D sigma K sama dengan 1 dengan nilai mutlak X K dikurang X pangkat I K pangkat Q dan pangkat 1 per Q. Nah, pernyataan proximity measures yang baik sangat tergantung pada aplikasi yang digunakan. Cluster harus invariant terhadap transformasi alami pada masalah yang dihadapi. Selain itu, kita ketika melakukan clustering tidak disarankan untuk melakukan normalisasi data yang berasal dari distribusi yang berbeda. Ini ditemukan di salah satu hasil pencarian yang saya lakukan, yaitu pada gambar sebelum scaling dan sesudah scaling. Nah, kemudian kita masuk ke clustering algorithm. Algoritma pengclusteran dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu ada exclusive clustering, overlapping clustering, hierarchical clustering, probabilistic clustering. Pada kasus pertama, data dikelompokkan secara eksklusif sehingga jika suatu titik data tertentu termasuk ke dalam suatu cluster tertentu, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam cluster ini. Contoh sederhana dari hal tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah. Maksudnya di samping, di mana pemisahan titik dilakukan dengan sebuah garis lurus pada bidang 2 dimensi. Pada sisi lain, jenis kedua yaitu pengclusteran tumpang tindih menggunakan himpunan kabur untuk pengelompokan data sehingga setiap titik dapat termasuk dalam 2 atau lebih cluster dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Dalam hal ini, data akan dihubungkan dengan nilai keanggotaan yang sesuai. Algoritma pengclusteran hierarkis didasarkan pada persatuan antara 2 cluster terdekat. Kondisi awal direalisasikan dengan menetap setiap titik data sebagai cluster. Setelah beberapa iterasi, didapatkan cluster akhir yang diinginkan. Akhirnya, jenis pengclusteran terakhir menggunakan pendekatan yang sepenuhnya probabilistik. Berikut adalah 4 clustering yang sering digunakan, yaitu K-means, fuzzy K-means, hierarchical clustering, dan mixture of Gaussians. Nah, kita masuk ke K-means. K-means clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang tidak memerlukan label atau kelas. Metode ini bertujuan untuk pengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, di mana setiap kelompok memiliki kesamaan karakteristik tertentu. Nah, K-means clustering didasarkan pada definisi jarak antara data, di mana setiap data diatributkan ke cluster dengan jarak terdekat ke centroid atau pusat kelompok. Metode ini mengulangi proses ini hingga tidak ada lagi perubahan dalam pengelompokan data, dan secara otomatis menentukan jumlah cluster yang ada dalam data. K-means clustering juga memerlukan pengolahan data seperti menghapus data yang tidak relevan dan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif.
Akhirnya, algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan sebuah fungsi objektif dalam pengklasteran adalah fungsi error kuadrat. Fungsi objektif ini digunakan dalam metode pengelompokan data k-means untuk menentukan klaster yang optimal. Semakin kecil nilai fungsi error kuadrat, semakin optimal pengelompokan data yang diperoleh. Metode ini umumnya digunakan dalam analisis data machine learning. Dalam pengelompokan data k-means, jarak antara setiap titik data xi dan pusat cluster atau centroid cj dihitung menggunakan pengukuran jarak yang dipilih. Nah, pengukuran jarak ini digunakan sebagai indikator jarak dari n titik data ke pusat cluster masing-masing. Algoritma k-means kemudian secara iteratif memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata dari titik data yang ditugaskan ke setiap cluster hingga mencapai konvergensi. Nah, algoritma terdiri dari langkah-langkah berikut. Contoh nomor 1 yaitu langkah nomor 1, let x sama dengan xi, himpunan xi sampai dengan xn menjadi himpunan titik data, dan v sama dengan himpunan v1 sampai dengan vc menjadi himpunan pusat cluster. Nah, secara acak memilih c pusat cluster, menghitung jarak antara setiap titik data dan pusat cluster, menugaskan titik data ke pusat cluster yang jarak paling dekat dari seluruh pusat cluster, menghitung kembali pusat cluster, baru menggunakan rumus VI sama dengan I VI sama dengan 1 per CI sigma J sama dengan 1 XI, di mana CI melambangkan jumlah titik data pada klaster KI. Menghitung ulang jarak antara setiap titik data dan pusat klaster yang baru diperoleh. Jika tidak ada titik data yang ditugaskan ulang ke klaster lain, maka hentikan algoritma. Jika tidak, ulangi dari langkah ketiga. K-means merupakan algoritma sederhana yang telah disesuaikan untuk banyak domain. Seperti yang akan kita lihat, metode ini adalah kandidat yang baik untuk diperluas agar dapat bekerja dengan vektor fitur fuzzy. The K-means prosedur dapat dianggap sebagai algoritma rakus untuk membagi n-sampel menjadi k-cluster sehingga jarak kuadrat terhadap pusat cluster diminimalkan. Tetapi algoritma ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu cara untuk menganalisasi mean tidak ditentukan secara jelas. Salah satu cara populer adalah dengan memilih secara acak k dari sampel. Dapat terjadi bahwa set sampel yang paling dekat dengan MI adalah kosong sehingga MI tidak dapat diperbarui. Ini adalah masalah yang perlu ditangani selama implementasi, tetapi biasanya diabaikan. Hasilnya tergantung pada nilai K dan tidak ada cara optimal untuk menentukan nilai K terbaik. Case terakhir ini sangat troublesome karena kita sering tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa banyak klaster yang ada. Pada contoh yang ditunjukkan di slide sebelumnya, algoritma yang sama diterapkan pada data yang sama menghasilkan pengelompokan 3 k-means berikut. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk dari pengelompokan 2 means? Nah, sayangnya tidak ada solusi teoritis yang umum untuk menentukan jumlah klaster optimal untuk setiap set data yang diberikan. Salah satu pendekatan sederhana adalah dengan membandingkan hasil dari beberapa pengelompokan dengan kelas K yang berbeda dan memilih yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Namun kita harus berhati-hati karena peningkatan nilai K menghasilkan nilai fungsi kesalahan yang lebih kecil secara definisi, tetapi juga meningkatkan risiko overfitting. Kemudian fuzzy k-means clustering. Fuzzy k-means adalah varian dari algoritma k-means yang memungkinkan objek untuk memiliki kedekatan dengan lebih dari satu centroid. Dalam metode ini, setiap objek memiliki tingkat keanggotaan fuzzy pada setiap centroid. Dengan adanya bentuk keanggotaan ini, objek dapat termasuk ke dalam beberapa cluster dengan tingkatan keanggotaan yang berbeda-beda. Keanggotaan objek pada setiap centroid diukur menggunakan jarak Euclidean antara objek dan centroid masing-masing. Fuzzy k-means sering digunakan dalam analisis klasterisasi data yang bersifat non-deterministik atau ambigu.
algoritma fuzzy K-means sebagai berikut. Anggap jumlah klaster tetap. Kemudian inisialisasi secara asak dari nilai K-means MUK yang terkait dengan tiap klaster dan hitung probabilitas bahwa setiap titik data XI adalah anggota dari suatu klaster K, di mana P titik XI mempunyai label K, nilai mutlak XI dengan K. Kemudian iterasi, hitung kembali nilai sentroid suatu klaster sebagai sentroid dengan bobot yang diberikan dari probabilitas keanggotaan semua titik data XI. Kemudian terminasi, lakukan iterasi hingga convergent atau hingga mencapai jumlah iterasi yang telah diatur oleh pengguna. Iterasi bisa terjebak pada beberapa maksima atau minima lokal. Nah, dalam rangka memahami dengan lebih baik, kita dapat mempertimbangkan contoh sederhana suatu dimensi. Diberikan kumpulan data tertentu, anggaplah untuk menggambarkannya sebagai terdistribusi pada suatu sumbu. Gambar di bawah ini menunjukkan hal ini. Melihat dari gambar tersebut, kita dapat mengidentifikasikan dua klaster yang berdekatan dengan dua konsentrasi data. Kita akan menyebutnya menggunakan A dan B. Pada pendekatan pertama yang ditunjukkan dalam tutorial ini, algoritma K-means, kita mengaitkan setiap titik data dengan sentroid tertentu. Oleh karena itu, fungsi keanggotaan ini tampak seperti pada gambar di bawah ini. Dalam pendekatan fuzzy K-means, titik data yang diberikan tidak eksklusif tergabung ke dalam klaster yang telah ditentukan, melainkan dapat ditempatkan di tengah-tengah. Dalam kasus ini, fungsi keanggotaan mengikuti garis yang lebih halus untuk menunjukkan bahwa setiap titik data mungkin termasuk ke dalam beberapa klaster dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Nah, di atas gambar, titik data yang ditunjukkan sebagai titik merah lebih banyak tergabung ke dalam klaster B daripada klaster A, karena nilai nilai 0,2 dari M menunjukkan tingkat keanggotaan dari titik data tersebut ke dalam A. Kemudian langsung masuk ke hierarchical clustering algorithm, yaitu salah satu jenis algoritma clustering yang mengelompokkan data dengan cara menggabungkan klaster yang saling terdekat. Algoritma ini memulai dengan menempatkan setiap item ke dalam klaster terpisah, kemudian secara bertahap menggabungkan klaster yang paling mirip satu sama lain, hingga hanya terbentuk satu klaster besar yang berisi semua item. Hasil dari hierarchical clustering dapat ditunjukkan menggunakan dendrogram. Dendrogram dapat diinterpretasikan sebagai nah, pada bagian bawah kita memulai dengan 25 titik data, masing-masing ditempatkan ke dalam klaster terpisah. Dua klaster yang paling terdekat kemudian digabungkan hingga tidak memiliki satu klaster di bagian atas. Tinggi dendrogram di mana dua klaster digabungkan mewakili jarak antara dua klaster di ruang data. Nah, keputusan jumlah klaster yang dapat menggambarkan kelompok data yang berbeda dapat dipilih dengan mengamati dendrogram. Pilihan terbaik jumlah klaster adalah jumlah garis vertikal di dendrogram yang dipotong oleh garis horizontal yang dapat menyeberangi jarak vertikal maksimum tanpa memotong klaster. Dalam contoh berikut, pilihan terbaik jumlah klaster akan menjadi 4 karena garis horizontal merah pada dendrogram di bawah ini menutupi jarak vertikal maksimum AB. Dua hal penting yang harus Anda ketahui tentang hierarchical clustering yaitu yang pertama, algoritma ini telah diimplementasikan di atas menggunakan pendekatan bottom up. Juga mungkin untuk mengikuti pendekatan top down dengan mulai menetapkan semua titik data dalam satu klaster dan secara rekursif melakukan pemisahan hingga setiap titik data ditetapkan ke dalam sebuah klaster yang terpisah. Keputusan untuk menggabungkan dua klaster diambil berdasarkan kedekatan kedua klaster tersebut. Ada beberapa metrik untuk memutuskan kedekatan dua klaster, yaitu jarak Euclidean dengan rumus nilai mutlak A dikurang B 2 sama dengan sigma sama dengan kuadrat sigma A I dikurang BI. Kemudian ada jarak Euclidean kuadrat di mana nilai mutlak A dikurang B sama dengan 22 sama dengan sigma AI dikurang BI
2. Jarak Manhattan, nilai mutlak A dikurang B 1 sama dengan sigma A sama dengan sigma nilai mutlak AI kurang BI. Jarak maksimum, nilai mutlak A kurang B infinity sama dengan maksi nilai mutlak AI BI. Jarak Mahalanobis, kuadrat AB T S kurang 1 minus B, dimana S sama dengan matriks kovarian.